ومن يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وسلم بسم الله الرحمن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sallallahu alaihi wasallam Rasul Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Hari ini Allah Subhanahu wa taala ulama mengatakan bahwa perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara iman. Karena dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala mengutus perutusannya dan menurunkan daripada kitab-kitab. Karena dengan perkara iman ini menentukan seorang makhluk, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, ulama lain mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Dan orang yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Kemudian jabatan atau utusan atau nabi yang paling maksud adalah baginda Rasulullah SAW. Dan hal yang akan dipertahankan pertama dari kehidupan manusia telah beralih dari dunia ini begitu masuk dalam kubur adalah iman. Kita kembali sumpah atau ikatan seorang makhluk kepada hambanya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Kemudian penopang atau memberi kekuatan dari setiap kehidupan daripada hamba itu adalah iman. Maka Allah Subhanahu wa taala ulama mengatakan bahwa yang menjadi contoh daripada umat ini adalah kita sebagai umat akhir zaman. Dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi predikat atau status kemuliaan dari seluruh umat-umat sebelum kita, dan ini ketika status ini hanya umatnya Rasulullah SAW karena mereka memiliki 6 sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat tersebut adalah ulama memberikan kriteria itu. Sesungguhnya banyak sifat para sahabat yang mulia, tapi 6 ini kunci dan seluruh apa dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu, yaitu mereka yakin kepada Allah secara sempurna. Mereka yakin kepada Allah secara sempurna. Sahabat itu adalah Subhanahu wa taala sudah diakui oleh Allah, yaitu dalam apa? Radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita bahas, ulama mengatakan bahwa ada 4 poin yang kita harus dapatkan sehingga kita mendapatkan daripada iman yang sempurna. Yang pertama, yakin kepada Allah, yaitu dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa arti daripada kalimat la ilaha illallah? Menurut bahasa Arab, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku. Cara menyembahnya adalah dirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurnian daripada menyembah Allah, mengakui Allah adalah kita akan mendapatkan daripada hakikat kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita, lalu memasukkan hanya kebesaran Allah ke dalam kita. Ini baru murni sebenarnya 100%. Tapi bila mana masih ada setitik bahwa masih ada kita yakin di luar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita, maka otomatis belum murni daripada kalimat thayyibah yang ada dalam hati. Tapi apabila kita sudah nafikan seluruh ciptaan Allah itu adalah makhluk, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat dari semua aspek kehidupan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita masih berpikir saja bahwa apapun yang terjadi karena dari hal yang lain, dari kita, dari lingkungan kita, atau dari orang lain, maka ini kita belum bisa kita mendapatkan kesempurnaan. Maka orang-orang yang mendapat kesempurnaan daripada kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, di akhir hayatnya, kalau mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan sukses Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang sekecil apapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Dibalas surga dengan 10 lebih besar daripada 10 kali lipat dunia. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan daripada kesempurnaan kalimat la ilaha illallah? Maka praktiknya adalah ulama memberikan kriteria atau syaratnya. Kita selalu bicarakan kebesaran Allah. Kalau kita selalu bicara kebesaran Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, segala-galanya Allah, maka itu akan tertanam ke dalam hati kita. Ada yang tertanam dalam hati kita. Selalu bicarakan Allah segala-galanya. Ini akan terjadi memang dari Allah. Tidak terjadi memang dari Allah. Sebuah kisah, orang Arab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya menebang pohon. Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW, engkau mau menebang pohon karena memang karena Allah. Tapi jikalau saya tidak mau menebang pohon, apa yang terjadi ini? Maksudnya hakikat apa yang ini terjadi? Maka Rasulullah SAW katakan, memang Allah tidak mau kalau engkau menebang pohon. Ini contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia, oh segala-galanya memang dari Allah. Segala keadaan yang menimpa kita ketahui, kita rencanakan maupun tidak rencanakan memang dari Allah. Itu murni. Kemudian yang kedua, kita jumpa manusia. Nah, kita jumpa manusia.
Kita ketemu ini memang karena Allah. Nggak pernah kita janjian. Kenapa kita ketemu di sini? Karena Allah. Sakit memang dari Allah. Tidak sakit memang dari Allah. Ujinya apa saja yang terjadi, semua adalah kehendak Allah. Murni. Itulah dimana oleh sahabat terhadap. Jadi kita harus selalu bicarakan, kita harus jumpa oleh manusia. Yang berikutnya kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mendapat hakikat dan melayani. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala, rangkaian daripada la ilaha illallah adalah Muhammad Rasul. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itu Bani Israel. Kenapa tidak mau menerima Rasul untuk zaman? Karena mereka berpikiran, ya seharusnya mereka terima dari kaum mereka. Jadi siapa yang sempurna daripada menerima Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dia akan mendapat hakikat daripada sunnah Rasulullah SAW. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan daripada hakikat daripada sunnah Rasulullah SAW? Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mulai Pak ulama mengatakan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Hari ini hilang jati diri Islam. Iya, dipikirnya Islam itu hanya sholat, ya rukun Islam, rukun iman. Padahal itu ini adalah kunci-kuncinya dari Subhanahu wa taala. Penerapannya, sunnah yang paling terkecil banyak adalah 2. Atau di hadis itu cabang iman ada 70. Ada 2 cabang terkecil, yaitu ketika ketemu seorang tersenyum. Yang kedua, membuang barang berbahaya, membuang duri. Ya, kita jalan, kita melihat paku, buang itu paku. Memang seperti logika tidak masuk akal, paku itu bisa langsung menusuk orang. Allah kehendaki dengan adanya itu bisa tertusuk dengan atau bayar lain. Coba berjalan ada daun pisang, tidak simetris dengan pohonnya, perlu kita buang karena akan menghalangi manusia. Ini sudah, apalagi yang sudah yang sedang sampai sudah yang besar. Kenapa ada Subhanahu wa taala? Karena orang sudah tidak memahami dirinya sebenarnya. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa memahami daripada sunnah itu? Ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah, mulai yang kecil sampai besar. Kita pelajari apa di balik makna sunnah. Itu faedahnya, keuntungannya. Apa keuntungannya sunnah, Pak? Ini Rasulullah sampaikan, yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Nah, siapa cinta padaku, dia akan bersama dalam sunnah. Ini yang tidak ada dalam hati-hati kita dengan Islam itu sendiri secara menyeluruh. Nah, dikiranya sunnah itu ya sudah cukup sholat. Itu pun sholatnya nanti ada susahnya. Bodega, saya harus menyembah pada Allah yang ikuti Nabi. Ada sunnah Rasulullah SAW itu adalah bagaimana kehidupan Rasul sebelum, sedang, dan sesudahnya. Ini perlu kita dan orang-orang yang mengerti. Ini paling contoh orang yang melanggar daripada sunnah Nabi SAW. Paling contoh sehubungan dengan
Pada yang pertama tadi, Rasulullah sabdakan, membuang duri pahalanya besar. Malah orang bikin polisi tidur dengan alih pikiran supaya kalau lewat motor pelan-pelan. Ini kan menghalangi jalannya orang. Rasulullah sabdakan, barang siapa yang memudahkan jalan saudaranya urusan, maka Allah akan memudahkan urusan sampai hari kiamat. Tapi barang siapa yang memberi kesusahan saudaranya, ya, maka dia akan diberikan kesusahan di hari kiamat. Nah, hari ini Pak, saya pengalaman di kantor di mana saya, kalau kita bicara agama, alergi orang, lupa itu. Padahal ini yang utama nih, kita harus bicara apa. Kenapa hari ini banyak masalah? Dia ngomong, karena dia buat masalah, karena itu tidak ada hatinya. Kurang dibicarakan. Yang dibicarakan Allah. Bagaimana itu harta milik. Dengan dalil pemikiran orang luar sana yang tidak tahu Allah, yang tidak yakin dengan sunnah. Time is money. Jangan orang tanpa uang. Orang-orang macam begini ini yang kita ikuti sekarang. Kebanyakan orang mengikuti. Akhirnya apa? Sudah sholat masih urus uang, ya kan? Tinggalkan sholat hanya urus uang, lupa keluarga hanya urus uang. Akhirnya apa? Lalai, terjadilah masalah. Nanti sudah terjadi masalah menyesal. Nah, ini pelajaran bagi kita, Pak. Untuk Rasulullah sudah sebutkan salah sunnah tadinya 10 subuh lebih baik daripada dunia. Siapa yang habis sholat subuh, dia tidak langsung pergi. Dia baca Quran, dia berzikir, dia dengan ceramah. Ya, walaupun baca Al-Quran di HP, karena dia sudah aplikasi. Apa melakukan kelalaian? Kemudian dia sholat isyraq awal dua, dan kerjakan 2 atau 4 rakaat, maka dia akan mendapat pahala apa? Haji dan umroh sempurna. Coba kalau kita pahami, coba terjadi. Ini sekarang banyak dengan ini hadis. Tapi kenapa susah diamalkan? Ya, karena tidak masuk di hatinya. Ada penghalang. Kurang kita bilang basiro, penglihatan hati tidak ada. Yang ada hanya penglihatan mata. Akhirnya tidak bisa memahami apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Yang dia lihat adalah nilai dunia, sehingga tidak bisa menilai daripada yang kau lihat. Inilah gunanya, Pak, kita selalu bicarakan sunnah Nabi. Barang siapa yang Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangunnya yang dia ingat adalah akhiratnya, ya kami kita bangun, Pak. Ini mah alhamdulillah, Pak. Akhirat, Pak. Maka dia telah membawa bendera iman. Apabila bangunnya dia ingat adalah dunianya, pekerjaannya, tanda tangan. Dan termasuk saya, Pak. Bangun, mau apel. Baju saya belum membuat atributnya. Tali sepatu saya belum beres-beres. Maka ini alarm benih-benih kita lupa akhirat. Terus bagaimana mendapatkan keberkahan dari Subhanahu wa Ta'ala? Sementara semua ini kita hanya menjalani. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pula diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Taala. Dan semua aktivitas itu endingnya hadirat Allah. Jadi jangan heran, jangan
pusingkan bila dalam kehidupan kita ini ada yang bermasalah. Karena apa? Karena kita sendiri buat masalah. Sementara Allah sudah firmankan tadi ayat saya pertama, tadi saya baca surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sebagaimana yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kita pahami ini. Kita pahami ini ayat Allah, kita akan selalu dalam jalan terkenal. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, bagaimana kita bisa yakin kepada Allah dan baginda Rasulullah, yaitu kita harus selalu dakwakan sunnah. Setiap kita ketemu orang Pak, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, salam pada mereka. Nah jadi urusan mau dia mau balas salam, membantu kita salam. Karena salam itu adalah doa. Yang berikutnya kita cari orang, ketemu orang. Kita bicarakan pentingnya sunnah Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, apalagi dalam rumah kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban, punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Hari ini yang kita tahu bahwa tanggung jawab kita hanyalah memberi nafkah lahiriah, penuhi keinginan-keinginan material. Tapi kita lupa tanggung jawab kita kepada Allah dan orang mertua kita memberi nafkah batinnya. Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Ilmu agama. Apakah sekarang ini kita sudah bercucu? Nah, kita sudah tua begini, pernahkah kita dulukan istri kita sampaikan tentang pentingnya yakin pada Allah, sunnah Nabi. Nah, kita sudah sampaikan agama ini. Ini dari kita masing-masing punya tanggung jawab atas Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan sunnah Pak. Untuk mendapat hakikat sunnah Nabi SAW, maka hidupkan sunnah-sunnahnya 1 kali 24 jam. Di kantor saja Pak, kalau tidak ikuti SOP dalam kantor kita masing-masing, insya Allah akan dapat daripada sanksi. Ini baru dunia Pak, bagaimana sunnah Nabi. Kalau kita hidupkan sunnah Nabi SAW, maka hidup kita Pak akan lancar, ada kekuatan hati, kekuatan batin, kekuatan lahir. Kita mengamalkan agama, orang senang pasti, orang tidak senang kita tidak terpengaruh. Kita yakin bila kita ikuti baginda Rasulullah SAW, maka pasti ada keselamatan. Dari dalam sunnah ada kejayaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bimbing Allah dan bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala masih ada 5 yang harus disampaikan. Namun kali ini hanya menyampaikan satu. Sifat para sahabat. Kalau kita bahas secara detail masih banyak Allah Subhanahu wa taala. Namun ini yang saya bisa sampaikan pada kesimpulannya adalah
kita harus belajar kepada ahlinya, kemudian sedikit banyaknya apa yang kita ketahui daripada betul-betul kehidupan agama, maka otomatis terbaca daripada iman. Jangan seperti harimau katanya, harimau singa baru namanya sudah menakutkan. Netizen itu katanya leher beton, tapi kalau sudah dihadapkan harimau singa pasti hilang nama leher beton. Kayak gitu Pak. Maka itulah yang saya bisa sampaikan. Tentunya banyak kurang, pastilah banyak kekurangan. Karena saya pribadi bukan ahli dalil, tidak punya kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita belajar sedikit apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, wajib kita sampaikan kepada siapapun supaya nikmat Allah berupa ilmu yang kekuatan apa saja dari Allah itu kita harus sampaikan kepada orang lain supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Kemudian maaf, pastilah banyak kekurangan. Doa ya, kami mendoakan supaya dari pertemuan berikutnya kita bisa jumpa lagi. Kemudian ya, kita banyak mendoakan ya, karena situ ada kekuatan saling doakan Pak. Kewajiban kita itu cuma saling doakan. Untuk sempurna majelis kita, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.